Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Winiapsari dengan NIM A410200096 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir praktikum penilaian hasil belajar matematika dengan dosen pembimbing Bapak Naufal Ishartono SPD MPD. Kerangka uji soal HOTS materi barisan dan deret, dan sistem persamaan linier 3 variabel tingkat SMA. Yang pertama akan disediakan sebuah instrumen. Instrumen itu tadi akan diujikan ke validator 1 dan validator 2. Hasil penilaian dari kedua validator tersebut akan diuji menggunakan iterator Cohen-Kappa, yaitu tujuannya untuk menguji tingkat kesepakatan para validator. Selanjutnya akan diuji menggunakan GVI Eigenvalue, Content Validity Index, akan diperoleh hasil berupa nilai numerik dan saran. Itu tadi mulai dari uji validitas ahli, uji IRCK, dan uji GVI, itu adalah semua uji validitas uji ahli untuk instrumennya. Untuk yang terakhir adalah hasil pilot test. Hasil pilot test itu nanti diperoleh dari setelah soal itu bisa digunakan untuk ke pengguna. Jadi diuji coba ke 15 responden, dan hasil dari jawaban 15 responden itu tadi akan diuji validitasnya, uji reliabilitas, uji daya beda, dan uji tingkat kesukaran. Next. Sebelum kita lanjut ke yang lebih dalam, akan kita ketahui dulu bahwasanya apa itu Higher Thinking Skill atau HOTS. HOTS adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang menuntut pemikiran secara kritis, kreatif, analitis terhadap informasi dan data dalam memecahkan permasalahan. Ciri-cirinya yang pertama yaitu transfer satu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Kemudian akan disampaikan mengenai kisi-kisi soal HOTS tingkat SMA. Yang pertama ada kompetensi dasar. Di sini ada kompetensi dasar 3.6, yaitu mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Pada kompetensi dasar keterampilan ada 4.6, yaitu menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anyuitas. Itu adalah KD untuk kelas 10 SMA. Untuk indikator pencapaian kompetensi yaitu ada 3 untuk pengetahuannya ada 3.6.1, mendefinisikan suatu barisan termasuk barisan aritmatika atau geometri. Yang kedua ada 3.6.2, menyatakan pola barisan. Yang kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi keterampilan yaitu menyajikan model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan barisan. Yang kedua 4.6.2, menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anyuitas. Kemudian terdapat 3 soal untuk KD ini. Yang pertama akan diberikan permasalahan mengenai pembuatan tembok batu bata yang membentuk suatu pola barisan dan dalam hal ini akan mengaitkan dengan konsep tabungan di bank dengan bunga majemuk. Di sini peserta didik dapat menghitung banyaknya batu bata yang dibutuhkan, kemudian akan menghitung pengeluarannya dan berapa sisa tabungan di bank. Ini dalam bentuk soal uraian. Yang kedua, bentuk soal juga masih uraian. Indikator soal diberikan permasalahan mengenai stok batu bata di sebuah toko bangunan yang membentuk suatu pola barisan. Kemudian
dengan konsep pinjaman di koperasi dengan bunga tunggal, peserta didik dapat menghitung total pengembalian uang ke koperasi, di mana tadi akan diilustrasikan bahwasanya membutuhkan berapa batu bata dan uang yang dikeluarkan itu berapa, dan untuk yang dipinjam ke koperasi itu berapa, dan nanti akan menghitung total pengembalian uang ke koperasi. Untuk soal nomor 3, dalam bentuk uraian, indikator soalnya diberikan permasalahan mengenai tatanan kursi di suatu gedung yang membentuk suatu pola barisan dan diberikan pilihan alternatif biaya tiket. Peserta didik dapat menganalisis dengan alternatif yang diberikan akan menambah atau mengurangi pemasukan yang diperoleh oleh pihak penghitung. Kemudian diberikan permasalahan sistem sebelumnya akan saya sampaikan untuk kompetensi dasar yang kedua, yaitu tentang 3.3 menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Yang selanjutnya KD keterampilan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang pengetahuan 3.6.1, mengubah permasalahan yang berkaitan dengan persamaan linear 3 variabel menjadi model matematika. Yang kedua, menentukan nilai variabel dalam persamaan linear 3 variabel. Kemudian menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan persamaan linear 3 variabel. Untuk indikator soalnya, dalam KD ini akan disampaikan dua soal uraian. Yang pertama, diberikan permasalahan sistem persamaan linear 3 variabel tentang waktu yang dibutuhkan 3 orang tukang cat untuk menyelesaikan sebuah proyek, dan diketahui harga tarif atau upah per hari setiap tukang cat. Peserta didik dapat menganalisis tukang cat yang bekerja dengan cepat dengan upah yang terjangkau. Kemudian diberikan permasalahan sistem persamaan linear 3 variabel tentang kombinasi pupuk yang agar memperoleh hasil panen yang maksimal, dan mengaitkannya dengan konsep tabungan di bank dengan bunga majemuk. Peserta didik dapat menghitung sisa tabungannya. Kemudian akan disampaikan mengenai soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu Pak Ali sedang membuat tembok dari batu bata. Batu bata yang digunakan memiliki dua jenis kualitas yang berbeda, akan tetapi dari kedua jenis memiliki ukuran yang sama. Untuk setiap batu bata, P kali L kali T yaitu 15 cm kali 8 cm kali 5 cm. Banyak batu bata di tiap lapisan membentuk barisan aritmatika. Jika banyak batu bata di lapisan paling atas adalah 10 buah, kemudian lapisan di bawahnya sebanyak 12 buah, dan total batu bata yang diperlukan Pak Ali sebanyak 1.312 buah. Pak Ali berencana membuat tembok setinggi 1,6 meter. Jika tembok dibagi menjadi dua, terbentuk lapisan atas dan bawah. Untuk batu bata jenis pertama dengan harga sekian akan digunakan setengah lapisan tembok bawah, dan batu bata jenis kedua dengan harga sekian akan digunakan untuk lapisan tembok atas. Apabila Pak Ali mempunyai tabungan sebesar 1.500.000 di suatu bank, dengan bank tersebut menerapkan sistem bunga majemuk 10% per bulan, di mana tabungan tersebut diketahui sudah disimpan selama 3 bulan yang lalu. Karena untuk keperluan membeli batu bata, Pak Ali mengambil uang tabungan tersebut. Kemudian kita diminta untuk menghitung sisa tabungan. Di sini kita dapat menghitung dulu berapa banyak lapisan dari tingginya. Tingginya ini dibagi dengan tinggi ini. Kemudian akan diperoleh suatu lapisan, dan habis itu dengan menggunakan deret aritmatika dapat diperoleh lapisan atas itu sebanyak berapa buah batu bata yang dibutuhkan, dan kemudian setelah diperoleh bisa kemudian dikali dengan harga
batu batanya. Kemudian setelah itu kita menghitung tabungan Pak Ali di bank selama 3 bulan dengan bunga 10% per bulan. Kemudian setelah dihitung, tabungan Pak Ali di bank dikurangi dengan pengeluaran Pak Ali saat membeli itu. Jadi menerapkan dua konsep. Pertama tadi itu mencari deret aritmatikanya terlebih dahulu, kemudian dengan konsep bunga majemuk di bank dapat terhitunglah sisa tabungan Pak Ali. Kemudian untuk soal nomor 2, di sebuah toko bangunan terdapat tumpukan batu bata. Banyak batu bata pada tumpukan paling atas adalah 15 buah dan selalu bertambah 3 buah pada tumpukan di bawahnya. Jika terdapat 40 tumpukan batu bata dari tumpukan bagian atas sampai bawah, harga setiap batu bata adalah Rp800. Pak Doni akan membeli semua batu bata yang ada di toko tersebut. Maka berapa biaya yang harus dikeluarkan? Nah, kita dapat menghitung dulu dari tadi untuk menghitungnya dengan SN, deret matematika, deret aritmatika. Kemudian jika dia sudah diperoleh banyaknya batu bata, kita kali dengan harga setiap batu batanya. Kemudian dengan uang pengeluaran itu Pak Doni meminjam uang di koperasi. Jadi uang tadi itu termasuk uang yang akan dipinjam ke koperasi itu adalah pengeluaran Pak Doni untuk membeli, di mana koperasi tersebut menerapkan bunga tunggal yaitu sebanyak 2% per bulan. Jika Pak Doni akan melunasi pinjaman itu setelah bunganya setelah 6 bulan, maka tentukanlah total pengembalian Pak Doni. Oke, next soal nomor 3. Dalam suatu ruangan pada gedung ada 12 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 10 kursi, pada baris kedua terdapat 12 kursi, pada baris ketiga terdapat 14 kursi, begitupun seterusnya. Setiap baris selisih kursi selalu sama. Diketahui harga tiket itu 150 untuk setiap kursi pada baris pertama. Sedangkan untuk baris kursi selanjutnya berkurang 10.000 setiap kursi. Untuk setiap kursinya, pada barisan tertentu, harga KC setiap kursi 10.000. Kemudian pada baris berikutnya digratiskan. Pemilik gedung menetapkan keputusan baru bahwa harga tiket untuk setiap kursi adalah 40.000 dan harga tersebut berlaku dari kursi yang tersusun dari baris pertama sampai baris ke-20. Kemudian analisislah apakah keputusan baru yang ditetapkan oleh pemilik gedung akan mengurangi atau menambah pemasukan yang diperoleh gedung itu. Ini akan menerapkan konsep deret aritmatika dan kemudian dengan analisis apakah itu menambah atau mengurangi pemasukan atau bahkan sama, tidak menambah atau tidak mengurangi. Kemudian soal nomor 4 yaitu diketahui ada 3 tukang cat. Kita diminta untuk menganalisis tukang cat mana yang kerjanya cepat dengan tarif upah yang terjangkau. Terus selanjutnya soal nomor 5 yaitu Pak Fahri memiliki 2 hektar. Kita untuk menganalisis berapa banyak karung untuk setiap jenis pupuknya, itu untuk pupuk urea, pupuk SS, dan pupuk TSP agar memperoleh hasil panen yang maksimal. Kemudian setelah diketahui, kita dapat menghitung total pengeluaran dan kemudian sisa tabungan Pak Fahri. Jika Pak Fahri sebelumnya mempunyai tabungan 4 juta di suatu bank dengan yang menerapkan bunga majemuk dengan 12% per bulan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai instrumen. Instrumen yaitu lembar validasi ahli, materi, dan media. Di sini menggunakan skala. Yang pertama 1 itu berarti sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Ini ada poin pernyataan dari high order thinking skill, ada 7 pernyataan, kemudian
Karakteristik berpikir siswa SMA ada 4 pernyataan, ada dari 8 sampai 11 ini. Kemudian kualitas soal yang baik ada 3 pernyataan, dan ini ada kolom saran dan komentar, kesimpulan. Selanjutnya, uji validitas ahli. Profil validator 1 dengan nama Ibu Lucy Hapsari, tempat tanggal lahir Surakarta 9 Mei 1983. Ini di instansinya SMA Al-Islam 1 Surakarta, alamat instansi Jalan Honggo Wongso nomor 94 Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah dengan kode pos 57149. Profil validator 2 yaitu nama Taufik Fajar Gumilang, tempat atau tanggal lahir instansi SMA Islam 1 Surakarta, alamat instansi Jalan Honggo Wongso nomor 94 Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah dengan kode pos 57149. Sebelumnya, dari Ibu Lucy Hapsari dan Bapak Taufik Fajar Gumilang adalah guru matematika di SMA Al-Islam 1 Surakarta. Berikut adalah bukti korespondensinya. Next, penilaian dari validator 1 yaitu Ibu Lucy Hapsari. Berikut seperti ini. Akan saya bacakan saran dan komentar. Bahwasanya soal sudah sesuai dengan kaidah penulisan dan variasi soal sudah ada. Dan ini ada bahwasanya berdasarkan penilaian di atas, soal dikembang dapat dinyatakan dapat digunakan tanpa revisi. Untuk penilaian dari validator 2 oleh Bapak Taufik Fajar Gumilang, ini berikut tampilan penilaiannya. Dan kemudian kesimpulannya dapat digunakan tanpa revisi. Dengan demikian dapat kita langsung uji menggunakan uji Integrated Reliability Cohen-Kappa. Sebelumnya kita harus ketahui bahwasanya Integrated Reliability adalah reliabilitas yang dilihat dari tingkat kesepakatan atau agreement antar validator penilai. Dalam hal ini, Integrated Reliability akan memberikan gambaran berupa skor tentang sejauh mana tingkat kesepakatan yang diberikan ahli. Koefisien Integrated Reliability yang digunakan adalah koefisien kesepakatan Cohen-Kappa dengan misal K. Cohen-Kappa diisi dengan K merupakan ukuran reliabilitas yang menyatakan konsistensi pengukuran oleh dua orang validator. Kemudian untuk Content Validity Index menggunakan Eigen Value. Content Validity Index atau CVI adalah salah satu formula yang paling sesuai untuk digunakan dalam menguji validitas konten media pembelajaran interaktif berorientasi model kreatif problem solving, karena validator yang dilibatkan dalam pengujian validasi ini lebih dari satu orang, terkait dengan evaluasi ahli media, ahli isi, dan ahli desain pembelajaran. Eigen tahun 1985 merumuskan formula Eigen V untuk menghitung content validity coefficient yang didasarkan pada hasil penilaian dari panel ahli sebanyak N orang. Terdapat suatu item dari segi sejauh mana item tersebut mewakili konstruk yang diukur. Sekarang kita sampaikan mengenai reliabilitas Cohen-Kappa terhadap instrumen yang tadi telah diujikan ke dua validator. Ini ada kolom pernyataan, yang ini penilai 1 yaitu tadi Ibu Lucy Hapsari, dan untuk penilai kedua adalah Bapak Taufik Fajar Gumilang. Adalah kolom selisih antara penilai 1 dan penilai 2. Ini mendapat nilai 1 dan nilai 0 ini dari jika tadi penilaiannya dari 1 sampai 2 itu dianggap itu 0, dikonversi ke 0, dan untuk 3 dan 4 itu adalah 1. Setelah saya input ke sini, hasilkan proses ini dan diperoleh nilai kapanya adalah ini. Dan kemudian untuk interpretasi dari kata ini sendiri, kalau dia K-nya 0 yaitu slight agreement. Kemudian
Ini juga untuk yang kedua, karena penilaiannya masih sama, maka hitung-hitungannya juga masih sama, yaitu ini untuk PO kurangi PE 1 min PE, yaitu ini tambah ini dibagi ini dikali ini PE, yaitu ini dibagi ini, kemudian ini dibagi ini. Terus habis itu untuk yang P3 nya ini diperoleh dari, kemudian untuk katanya sendiri yaitu PO min PE dikurangi 1 min PE diperoleh slide agreement. B, soal nomor 3 juga masih sama karena penilaian dari ahlinya masih sama, kemudian ini juga sama, untuk yang ini. Kemudian lanjut untuk yang uji validitas menggunakan eigenvalue. Di sini ada kolom pernyataan dan ada nilai validator 1. Validator 1 adalah dari Ibu Lucy Hapsari. Validator 2 adalah Bapak Fajar, Bapak Taufik Fajar Gumilang. Dan ini proses analisisnya diperoleh dari ini dikurangi nilai terendah dari kategori. Tadi kan ada satu sangat tidak setuju, kemudian setuju, sangat setuju. Nah, itu tadi dikurangi 3, dikurangi yang nilai kategori yang paling kecil. Terus habis itu semuanya ini dikurangi min 1. Dan ini sigma S, penjumlahan dari ini dan ini diperoleh. Habis itu ini N adalah banyaknya validator, yaitu 2. Kemudian C min 1, C itu adalah kategori, tadi kan ada 4, dan tadi ada tidak setuju, sangat tidak setuju, sama setuju, sama sangat setuju. Jadi ada 4 kurangi 1 adalah 3, jadi dibagi 2 kali 3. Di sini ada 6. Kemudian untuk GPI nya ini diperoleh dari sigma S dibagi dengan N C dalam kurung C min 1. Ini dalam merumuskan kriteria menggunakan if formula, yaitu logika ini seperti ini, dan diperoleh untuk soal nomor 1 itu kriterianya validitasnya tinggi dan sedang, tidak ada pernyataan yang memiliki validitas rendah. Dan ini untuk content validity index. Untuk soal nomor 2 juga sama seperti ini cara prosesnya, dan untuk kriterianya ada validitas tinggi dan validitas rendah, tidak ada validitas yang rendah. Untuk selanjutnya masih sama, dan untuk soal nomor 5 juga sama. Kemudian setelah diuji coba dari ahli tadi kan diperoleh validitasnya tinggi semua, dan tidak dari pihak validatornya tidak perlu menggunakan revisi untuk soal saya. Kemudian untuk uji coba ke pengguna, untuk selanjutnya akan diuji coba ke pengguna, yaitu ada 15 responden, yaitu dari prodi non matematika, dari universitas yang lain. Ini ada datanya, kemudian ini bukti korespondensinya.
Dan ini rekapitulasi jawaban responden mengenai ini dari sekian banyak. Kemudian dari sini akan saya tampilkan mengenai penilaiannya. Penilaian ini perwakilan dari Mbak Mesya Ika Puspitaningrum dari Prodi PGSD dan jawaban dari Mbak Rizka dari Prodi Fisika. Oke, yang pertama untuk soal nomor pertama ini saya beri nilai 20 karena sudah sesuai dengan konsep yang harus diterapkan, yaitu yang pertama ada deret aritmatika, kemudian diperoleh banyaknya batu bata, terus habis itu harga disesuaikan dengan tadi diketahuinya, terus total biaya, dan diperoleh sisa uang Pak Ali adalah sekian. Dan untuk soal nomor 2 saya beri nilai 15 karena ini ada kesalahan sedikit di sini, yaitu perkaliannya sedikit diskom, tapi untuk seterusnya konsepnya sudah benar, makanya saya kasih nilai yang untuk 15. Untuk yang nomor 3 saya beri poin 15 juga karena ini sudah sesuai dengan konsepnya, yaitu urut barisan aritmatika, kemudian diperoleh yang gratis, dan ini karena untuk saat pada bagian di sini kesalahan ada di bagian sini. Karena itu saya kasih nilai 15. Untuk yang nomor 4 saya kasih nilai 20 karena ini sudah sesuai, ini ada ditanya, terus ini jawab, diperoleh bahwa waktu yang diperlukan Joni adalah 30 jam, Denny 24 jam, dan Ari 40 jam. Untuk tukang cat yang cepat adalah Denny dengan upah 511, makanya saya kasih nilai 20. Untuk soal nomor 5 itu ada saya nilai kasih 20 karena sudah sesuai ya. Sebelumnya ini nilai maksimalnya untuk setiap soal itu 20. Soal nomor 1 20, soal nomor 2 juga 20, soal nomor 3 20, soal nomor 4 20, soal nomor 5 20. Jadi totalnya nanti adalah nilainya 100. Kemudian untuk jawaban dari Mbak Rizka sendiri, ini nomor 1 saya kasih 15 karena bagian pengurangan ada miskom, sebenarnya sudah selesai di sini, tapi ini kesalahan di bagian sininya, harusnya 582 100. Kemudian untuk nomor 2 saya kasih nilai 20 karena sudah tepat, ini juga sudah. Untuk nomor 3 ini ada kesalahan sedikit di sini, tapi di sininya sudah benar. Yang ini beda konsep, beda itu, jadi ini saya tanda tanya mungkin ada kesalahan waktu penjumlahannya. Dan terus habis itu lanjut ke nomor 4 saya kasih 5 karena di sini dia langsung bahwasanya ini Joni itu waktunya X sepertinya seharusnya X. Terus untuk soal nomor 5 itu saya kasih nilai 20 karena sudah sesuai dengan konsep, yaitu pertama mencari banyak karung untuk setiap pupuk, terus habis itu tabungannya dengan tadi pengeluarannya berapa tadi, pengeluaran 4.220, tabungannya terkumpul 5 juta sekian, berarti 5 juta sekian itu dikurangi pengeluarannya tadi 4 juta. Kemudian berdasarkan penilaian tadi yang sudah saya tampilkan, yaitu untuk penilaian dari untuk Mbak Misya dan Mbak
Rizka. Selebihnya juga sudah saya nilai, setelah dinilai dari jawaban responden akan diuji validitas, uji reliabilitas, uji daya pembeda soal, uji tingkat kesukaran soal menggunakan SPSS. Tetapi sebelumnya dari hasil penilaian tersebut akan saya data melalui Excel, untuk yang kemudian akan saya copy paste ke lembar SPSS. Berdasarkan data yang berada di Excel tadi sudah saya copy paste ke lembar SPSS seperti ini tampilannya. Kemudian akan saya cari tingkat validitasnya dengan correct di period. Kemudian ini sudah sesuai percentage diperoleh ini. Kemudian akan saya kembalikan ke data mentahnya tadi. Untuk kita cari reliabilitasnya sama daya beda soal dari scale reliability analysis. Nah, ini kita pindah ke soalnya satu dan ini apa statistik scale item related nah diperoleh konteks apa, dan ini buat statistik bahwasannya ini ada tingkat reliabilitas soalnya 0,775. terus sama ini corrected item total correlation, ini adalah menunjukkan daya beda soal. Dan saya akan kembali dulu ke data mentahnya untuk mencari tingkat kesukaran soal preferences. Ini continue. Oke. Oh maaf, sebelumnya tadi kita pakai data mentah yang sudah kita konversi. Dengan nilai 10 ke atas itu akan saya kasih nilai 1, artinya sudah mendekati benar dan saya anggap benar. Dan untuk nilai 10 sampai dengan 0 saya kasih nilai 0, dalam artian itu saya anggap salah pasti. Dan untuk ini kita clear saja. Kemudian kita analyze descriptive frequencies statistik dan continue. Oke. Diperoleh indeks kesukaran soal ini. Dan ini tadi semuanya sudah saya copy paste ke PPT. Kita pindah ke PowerPoint. Pertama akan saya jelaskan mengenai uji validitas soal. Uji validitas soal di sini ada tabel R-tabel, dan di sini tadi hasil output dari SPSS untuk uji validitas soal, dan ini dinamakan R hitung dari setiap soal. Ini untuk soal nomor 2, ini soal nomor 3, ini soal nomor 4, dan ini soal nomor 5. Di sini kita akan menggunakan taraf signifikansi yang 5%. Dan di sini DF adalah menunjukkan karena tadi ada 15 responden, maka di sini 15 kurangi 2 yaitu di sini. Karena taraf signifikasinya 5%, kemudian R-tabel yang 0,514. Jadi jika ada R hitung yang kurang dari R-tabel, itu menyatakan soal tidak valid. Tapi kalau dan untuk R hitung lebih dari sama dengan R-tabel, maka soal dianggap valid. Dari sini terlihat bahwasanya tidak ada
R hitung yang kurang dari R tabel. Jadi untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5 itu adalah valid. Lanjut untuk uji reliabilitas. Uji reliabilitas dimulai rumus berat alfanya yaitu 0,775 dan untuk kriteria 0,775 termasuk ke dalam yang reliabilitasnya tinggi. Berdasarkan hasil output SPSS dapat diketahui bahwa reliabilitas atau R11 adalah 0,775. Jadi dari 5 item soal yang ada mempunyai reliabilitas yang tinggi. Selanjutnya untuk uji daya beda soal. Di sini kita dapat perhatikan di sini. Correlated item total correlation. Dengan kriteria kalau 0 sampai 0,20 yaitu daya bedanya 0,21 sampai 0,40 daya beda sedang, 0,41 sampai 0,70 memiliki daya beda yang baik. Untuk 0,71 sampai 1 jadi daya beda ini sangat kuat. Jika bertambah negatif berarti daya beda ini sangat jelek. Di sini terlihat bahwa soal nomor 1 memiliki daya beda 0,382. 0,382 termasuk ke dalam daya beda yang kriteria sedang. Sedangkan untuk soal nomor 2 dengan memiliki daya beda 0,672 yaitu kriteria baik. Untuk soal nomor 3 0,478 masuk ke dalam kriteria baik. Untuk soal nomor 4 memiliki daya beda 0,601 dengan kriteria baik. Dan soal nomor 5 yaitu 0,652 dengan kriteria yang baik daya beda soalnya. Kemudian untuk uji tingkat kesukaran soal dapat kita lihat melalui ini ya. Dengan indeks tingkat kesukaran dengan soal nomor 1 memiliki tingkat kesukaran 0,67 dengan kriteria sedang, dan soal nomor 2 memiliki tingkat kesukaran 0,60 termasuk ke dalam kriteria sedang juga. Untuk soal nomor 4 tingkat kesukaran terlewati. Soal nomor 3 memiliki tingkat kesukaran 0,27 berarti termasuk dalam soal sukar. Dan untuk soal nomor 4 tingkat kesukarannya 0,47 berarti termasuk dalam kriteria sedang. Dan soal nomor 5 yaitu dengan tingkat kesukaran 0,60 termasuk kriteria soal sedang. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan uji instrumen uji IRCK dan uji CPI item value untuk instrumen, di mana lembar instrumen validasi ahli yang berisi 14 pertanyaan dan telah diujikan kepada dua orang validator ahli yaitu guru matematika SMA Al-Islam 1 Surakarta yakni Bu Lucy Hapsari dan Bapak Taufik Fajar Gumilang. Kedua validator memberikan pendapat bahwa soal HETS yang dibuat oleh penulis sudah memenuhi kriteria. Tidak perlu adanya revisi. Berdasarkan uji integrator KNKP, terdapat penilaian instrumen oleh validator didapatkan untuk soal nomor 1-5 memiliki tingkat kesepakatan slide agreement. Yang kedua, berdasarkan hasil uji CPI item value terhadap penilaian instrumen oleh validator didapatkan tingkat validitas sedang dan tinggi untuk soal nomor 1-5. Artinya tidak ada pernyataan dalam instrumen yang memiliki tingkat validitas rendah. Berdasarkan hasil uji coba ke pengguna dengan 15 responden, kemudian dilakukan analisis detail soal menggunakan SPSS, didapatkan bahwa 1. Uji validitas semua
uji validitas bahwa terbukti bahwa semua soal valid. Untuk uji reliabilitas diperoleh R satu-satunya yaitu 0,775 dengan kriteria reliabilitas tinggi. Untuk yaitu uji daya beda bahwa soal nomor 1 memiliki daya beda yang sedang dan soal nomor 2, 3, dan 4, 5 memiliki daya beda yang baik. Untuk selanjutnya uji tingkat kesukaran. Untuk soal nomor 3 termasuk ke dalam kriteria soal sukar, dan untuk nomor soal 2, 1, 2, 4, dan 5 termasuk ke dalam kriteria soal sedang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.